Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Yohana Margareta di kompetisi Wirausaha Juragan Zaman Now Season 3. Dan saatnya UMKM naik kelas. Dan mampukah ketiga calon juragan nanti akan menarik hati dan juga perhatian para panelis untuk menambahkan modal atau investasinya? Nah, siapa sajakah mereka? Langsung saja. Yang pertama kita akan mulai dan kita akan persilakan tim dari Coach Dewa Eka Prayoga. Silakan Coach. Ya. Ada yang bilang katanya entrepreneur itu panggilan jiwa. Ini juga yang dirasakan dan dialami oleh salah seorang yang awalnya adalah mantan konsultan yang punya keinginan jadi dosen tapi akhirnya memilih karir untuk menjadi seorang pengusaha. Tentu mulai dari nol dengan keterbatasan modal, dengan segala macam rintangannya, akhirnya sekarang dia mampu buat sebuah brand bernama Pesona Keripik dengan produk Fish Skin. Siapakah dia? Ini adalah Pak Masan. Halo, perkenalkan nama saya Masani, owner dari Pesona Keripik Purwakarta dengan produk Fish Skin dari PT Sentosa Siwu International. Dan pada kesempatan ini, semoga ke depan kegiatan usaha kami yang memang memerlukan bantuan peralatan-peralatan yang memang modern untuk berproduksi karena selama ini masih manual, bisa memperbaiki produksi sehingga kami bisa juga masuk ke pasar modern market. Saya siap menjadi juragan zaman now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan awal mula usaha saya. Saya mulai dari 2016. Selama 3 tahun ini memang peluang untuk kegiatan keripik kulit ikan patin itu sangat besar. Pemanfaatan limbah dari ikan dori, saya sudah ngolah ternyata kualitasnya belum begitu memuaskan. Selama 3 tahun pertama, kemudian akhirnya sempat saya menyerah. Walaupun sebenarnya pasar sudah terima dengan bagus, mereka ingin mendapat produk yang barulah gitu kan dalam pengolahan tanpa dijemur. Nah, ternyata saya menyerah, balik lagi pada tahun 2000, awal tahun 2000, saya mendapat informasi bahwa di Singapura juga ada yang sama seperti ini dan sudah bagus gitu. Akhirnya saya, berarti saya bisa melakukan hal yang sama untuk menemukan teknologi yang benar. Kemudian akhirnya saya mencoba riset 2 bulan, kemudian akhirnya saya menemukan teknik pengolahan tanpa dijemur dan di open. Ini kita memiliki visi sebagai penyedia cemilan sehat untuk masyarakat, kemudian kita berkolaborasi sebagai agregator bagi UKM di Purwakarta. Kemudian pada saat ini kita langsung membranding menjadi topping untuk nasi goreng dan mie goreng. Kita berharap bisa menembus pasar modern market. Dan ini laporan penjualan yang meningkat dan dari tahun ke tahun, ini resumenya pada pertumbuhannya cukup bagus kami. Demikian mungkin ini, jadi kita mengharap hibah gitu, hibah sesuai yang sebelumnya. Ini nanti ada sekitar 39 juta untuk penyempurnaan rasa, khususnya supaya pencampuran kalau kegiatan masuk ke modern market itu pencampurannya harus bagus. Karena kalau kita buru-buru pakai manual itu nanti pasti ada yang rata, ada yang tidak rata, ada itu yang kita khawatirkan. Jadi kita harus penambahan peralatan. Selamat, ini produknya enak sekali. Saya tadi belum selesai presentation udah hampir kosong. Habis ya. Jadi dan kita semua boleh saya katakan sudah mencoba beribu-ribu macam keripik ikan patin yang ada di market. Dan ini satu yang terbaik. Jadi selamat untuk itu. Kedua, mungkin sedikit yang tadinya sudah dijawab juga, konsistensi selalu penting untuk suatu produk. Jadi ada beberapa yang tidak balance, ada yang lebih asin sedikit dan sebagainya. Ini yang tadi sudah juga dalam presentasi disebut. Sementara dari saya itu aja dulu, mungkin yang dari rekan-rekan yang lain ada. Saya setuju, rasanya enak. Mungkin saya terima kasih masukan, saya rasa dari segi marketing kelihatannya definitely bisa diperbaiki. I think mungkin dari segi branding, saya rasa harus ditonjolkan fish skin-nya, tapi mungkin brandingnya ini ya. Dan bikin lebih menarik. Sekarang harganya berapa ya?
22.500. 22.500 per 50 gram. per 50 gram. Tadi seperti yang Sebastian bilang, ini awal di ruangan saya bilang, wah ini brandnya fish skin. Baru Pak Reno bilang, enggak itu Crepix. Nah ini masalah branding dan bajunya juga kan fish skin Ya, fish kebacanya ya. Jadi mungkin ini satu hal yang harus diperbaiki dari sisi branding. Yang kedua, produknya enak. Saya lihat marketnya masih besar sebetulnya, harga 22.000 untuk jadi snacking ya. Seperti halnya cuanki, cilok, dan lain-lain. Ya. Jadi ini kuncinya di pemasaran sebetulnya. Ya sebetulnya menariknya ya, ada brand terkenal, kita nggak sebut lah. Ya. Nah tapi kalau brand Indonesia sendiri, at least di pikiran saya nggak ada sih yang saya ingat brand apa gitu. Nah ini peluang nih sebetulnya untuk Crepix ya. Nah ini brandnya juga harus dibenerin ya. Jadi memang bukan fish skin brandnya, tapi Crepix gitu ya. Untuk ngebangun brandnya, untuk dikenal dan bisa menjadi top of mind gitu. Untuk fish skin kita rasa sangat baik rasanya. Tentunya prosesnya masih manual dan perusahaan masih kecil. Kita juga nanti bisa bantu scaling perusahaannya. Jadi kami tertarik untuk meneliti lebih dalam gimana apakah perusahaan ini bisa kita bantu scale. Tapi kelihatannya kan paling nggak rasanya udah enak, jadi basisnya sudah ada gitu. Marketnya siapa ya? Maksudnya tadi kan kita udah tahu industrinya, cuman ini market untuk demografi apa? Orang umur berapa atau? Ya, nah ini sudah kita analisa juga dan dari 10 orang gitu ya, 10 orang anak-anak itu semuanya menyukai. Jadi marketnya juga anak-anak. Kemudian kita berharap pada keinginan konsumen untuk ini mau dijadikan apa. Makanya kita brandingnya sebagai topping nasi goreng dan mie goreng. Kenapa saya tanya? Ikan patin, saya nggak tahu ya, apakah ini applicable untuk kulit ikannya. Tapi ikan patin itu almost hampir atau lebih baik daripada ikan salmon. Artinya, ini juga bisa dimarketkan untuk anak-anak sebagai pengganti snack mereka yang biasanya chips biasa. Kalau saya lihat dari sini, to be honest, ini belum terlalu kids friendly menurut saya. Walaupun saya rasa sebenarnya Bapak bisa punya market, apalagi kalau masuk ke retail market, itu bisa memikat anak-anak. Karena menurut saya ini snack pertama rasanya enak. Kedua, walaupun dia makanan proses tetap ada benefitnya. Karena ini ya kulit ikan dibandingkan makan tepung saja lebih baik itu. Gitu. Saya pribadi udah pernah nyoba sejenis lain ya dengan nama fish skin ini, tapi kali ini baru tahu ternyata beda nih antara Crepix sama kerupuk gitu ya. Dan ini potensi yang tadi masuk market kategori baru, yang itu usage-nya itu bisa dipakai untuk cemilan, topping dan segala macam. Nah itu menjadi sebuah potensi. Ini menjadi sebuah produk yang disukai banyak panelis tadi. Alhamdulillah kalau ngeliat respon dari panelis, mereka secara produk pada suka. Terus juga dari segi spirit ownernya itu juga luar biasa perjuangannya. Dan itu juga menjadi poin plus seorang juragan. Dari segi pemahaman produk knowledge ataupun hulunya juga menguasai. Tinggal memang tentang scalabilitasnya, tentang kepantasan bagaimana ini menjadi membesar. Menguat membesar. Makanya kenapa gitu ya, pada saat mengajukan sebuah bantuan itu adalah untuk offering hibah dalam artian bantuan modal. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk peserta nomor 1 untuk presentasinya. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi peserta pertama dalam Juragan Zaman Now Season 3 ini, dan kita masih akan menunggu penampilan dari peserta-peserta lainnya, namun kita akan jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali. Silakan kembali ke tempat. Ya, alhamdulillah akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah selesai semua, presentasi berjalan dengan lancar dan semua makanan yang disajikan di depan panelis juga sudah habis, mungkin dirasakan enak oleh para panelis, khususnya Pak Irwan yang mungkin sangat senang dengan kualitas produk kami, dan memang beberapa masukan itu menjadi penyemangat kami untuk ke depan, fokuskan pada pasar, kemudian baru pinjaman tambahan modal dan investasi. Anybody? Sama nih udah tipis. 1, 2 banding Ini masih tolerable. Ini lebih enak, I don't. lebih friendly. Didukung oleh